Hai guys, jumpa lagi di podcast Rumah BUMN Cirebon. Masih bersama saya di sini, Salim, untuk Anda semuanya. Kali ini, di belakang saya ada, ini manekin ya, bukannya orang beneran, nggak ada tangannya tuh. Cantik sih, tapi patung. Ada teman UMKM kita yang memiliki bisnis di fashion. Di sini ada Mas Imam. Go! Halo Mas Imam. Halo Pak Salim. Imam siapa sih? Namanya Imam Abdurrahman Al-Gofiki. Imam Abdurrahman Gofiki. Al-Gofiki. Al-Gofiki. Iya. Ada al-nya. Iya Turunan dong. Arab kamu ya? Enggak juga sih. Oh, tapi ada al-alnya. Blasteran. Oh, blasteran. Iya. Asik. Blasteran ya. Ada al-alnya ya. Jadi masuk dalam almanak gitu Iya, ya. Abu Dhabi juga masih. Oh, masih. Ya, saya manggilnya apa nih? Mas Imam. Mas Imam aja. Imam atau Pak Imam? Mas Imam aja ya. Masih muda sih Pak soalnya. Oh, masih muda. Boleh tahu nggak sih Mas, apa namanya itu asli mana? Mas asli Cirebon, asli Bandung, asli Jakarta? Saya asli Cirebon Pak. Asli Cirebon. Cirebon Kabupaten. Oh, di mana tuh? Di Sumber. Sumber. Iya. Oh, Kabupaten Cirebon. Jadi Sumber itu guys, dari kota Cirebon itu ya Ke selatan. kurang lebih ke selatan lagi ya 10 menit udah sampai sebenarnya. Nggak sih. nyampe. Nggak nyampe ya? 20. 20 menit. 15, ya. 20. 15-20 menit udah sampai. Jadi itu satu apa namanya itu kabupaten, ibu kota kabupatennya lah gitu. Itu Sumber. Tapi Kabupaten Cirebonnya luas banget. Kebetulan kalau rumah BUMN Cirebon itu di kota. Jadi dari kota itu kabupaten sekitar 15-20 menit. Mas Imam, Iya. kok baju sih? Ya, memang saya suka fashion sebenarnya Pak. Iya, suka fashion. Mas, ini apa namanya itu? Saya dengar tadi kerja ya, boleh? Ya, saya sebenarnya tuh nakes. Tenaga kesehatan yang tuh, perawat? survive kesehatan masyarakat. Kesmas, ya. Yang survive di dunia kerja untuk terjun menggeluti usaha fashion. Wait, Kesmas. Ya. Kesmas di sini, fashion di sini. Kok nggak nyambung ya? Ya, emang Atau nggak nyambung. mendesain baju-baju kesehatan nggak? Enggak juga. Awalnya memang saya tenaga kesehatan, kemudian saya memutuskan untuk resign melanjutkan produksi usaha orang tua. Itu I see. awalnya. Gitu. Berarti tadinya awalnya emang orang tua yang bisnis ini. Orang tua awalnya. Kenapa tuh kok? Sorry, berapa kakak adik? Saya 7 bersaudara. Saya 7 anak bersaudara. pengais bungsu dari. Berarti masih ada 5 di atas Mas Imam. Iya, kakak saya 5, adik saya 1. Kenapa harus meneruskan usaha orang tuanya anak yang kelima, bukan anak yang keenam, bukan dari anak pertama? Itu mungkin pilihan orang tua ke saya ya Mas ya, karena kakak saya semuanya cewek semua. Dan mereka maksudnya sudah punya usaha masing-masing gitu. Oke. Yang 5 itu. Nah, pas ke-6 itu orang tua meneruskannya ke saya gitu. Dan saya masih punya adik saya 1 lagi. Masih Biasa kan kalau kita anak kan bisnis orang tua, kalau kita teruskan melihat kakak kita nggak nerusin, kita juga nggak mau terusin gitu kan. Apalagi kita sudah bekerja kan, Mas Imam sudah punya kesibukan di nakes tadi kan. benar. Nah, terus kenapa kok tergerak hati Mas Imam itu untuk saya melanjutkan usaha orang tua saya resign dari nakes, padahal nakes bukan kerjaan yang mudah ya, yang didapat, maksudnya kerjaan yang luar biasa juga gitu kan, dan menjanjikan ke depannya. Kenapa kok malah memilih akhirnya meneruskan usaha orang tua? Orang tua waktu itu sudah sepuh atau memang melepaskan usahanya saja? Berawal saya itu bukan langsung meneruskan orang tua Pak. Awalnya saya tuh diberi, pas saya kerja itu awalnya tuh diberi usaha sama orang tua itu toko baju retail. Oke. Retail. Kemudian ketika itu toko baju itu berjalan sambil saya bekerja. Jadi saya itu ada 2 kerjaan. Ada selaku nakes sama selaku penjaga toko baju juga, punya toko baju juga. Itu selama 2-3 tahun. Kemudian mungkin orang tua lihat toko baju saya berkembang pesat gitu kan, banyak permintaan pasar gitu. Akhirnya mungkin orang tua sudah tua, akhirnya saya disuruh sama orang tua, gimana kalau misalkan kerja di rumah sakitnya resign gitu. Nah itu aku awalnya, orang tua yang menyuruh itu. Ya. Lebih fokus di toko baju. Iya, karena toko bajunya sudah berjalan lancar gitu kan. Kata aku, nanti gimana gitu. Ya coba aja dijalani dulu gitu. Akhirnya
aku memutuskan ya udah saya resign di salah satu rumah sakit swasta di Cirebon, di kota Cirebon. Ketika itu saya memutuskan untuk meneruskan usaha orang tua gitu. Terus gimana sih sikap kakak-kakak dari Mas Imam, kan merasa bahwa toko baju itu kan bukan punya Mas Imam gitu kan? Kok orang tua menurunkannya ke Mas Imam bukan malah ke saya, ke apa gitu kan? Itu balik lagi ke orang tua sih Mas ya. Mungkin karena saya anak laki-laki satu-satunya juga di keluarga juga gitu kan. Kakak-kakak yang lain support, yang 5 orang itu support. Iya, yang namanya cewek itu support semua, alhamdulillah gitu. Oh gitu. Oke, itu toko baju dari mana sih Mas? Di Sumber. Oh di Sumber. Iya, di Sumber juga. Oh di Sumber juga. Terus apa akhirnya menikah dulu atau? Enggak. Saya sebelum menikah tuh usaha toko baju dulu. Dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Ketika 2018 awal saya meneruskan usaha orang tua itu sampai sekarang 2024. Mas pernah ini enggak? Kan kadang-kadang begini ya, kadang-kadang kalau ini kan produksi sendiri ya. Iya benar. Kadang-kadang produksi itu kan identik dengan perempuan kan, untuk baju, untuk apa. Pernah nggak jadi cibiran orang, Bu? Enggak sih. Kok usahanya begitu? Karena memang saya dari kecil memang saya hobi juga dengan baju-baju perempuan, lihat tuh karena bagus-bagus, unik-unik dan tidak monoton kayak baju laki-laki Pak. Oh gitu. Jadi dari kecil juga hobi gambar-gambar gitu baju atau gimana? Kalau gambar tidak begitu hobi banget, tapi memang suka melihat ibu saya kalau misalkan untuk mendesain baju, saya lebih suka melihat. Oh ibunya desain. Gitu. Oke. Jadi mungkin ada insting dari situ, ketertarikan dari situ. Gitu. Ya. Jadi ya laki-laki kenapa enggak ya? Iya, gitu. Banyak juga kok laki-laki yang bisnis di baju ya, bahkan benar. desainer juga banyak laki-laki sekarang ya. Ya guys, itu tadi pembukaan kita dengan bos atau owner dari salah satu UMKM yang bergerak di bidang fashion di Cirebon. Bagaimana sih, apa sih mereknya, fashionnya, dan kemana aja sih pasarannya untuk fashion-fashionnya yang kita lihat belakang kita ini ya, bagus sekali ya. Jangan kemana-mana, terus pantau di podcast Rumah BUMN Cirebon.